Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat siang, selamat berjumpa dalam acara Sang Debaters. Ya, kawan-kawan, bahwa pada kesempatan hari ini saya main tancap-tancap gas saja daripada ngulang-ngulang ngalor ngidul. Lebih bagus tancap gas saja. Ya, pada siang hari ini saya membuat judul begini ya. Mengenai Zuma, PSRK dan Saipudin, nubuatan agama, kan begitu ya. Zuma bertanya kepada RK dan Saipudin, apakah ada di dalam perjanjian lama nubuatan tentang Kristen atau agama Kristen ya. Nah, maka sebelum RK menjawab, Zuma selalu memotong-motong karena itu gaya debatnya si Zuma ya. Dia Zuma berani masuk ke semua room, hanya ke room saya saja dia nggak berani. Kalau berani dia naik ke room saya, kubal bali sampai nengel kawan. Dia nggak berani. Karena kalau naik ke room saya, pertama dia disiplin, karena baru pembuka, sesudah itu saya pembuka dia disiplin. Ketika mulai berdebat, dia langsung jatuh mental. Karena pembukaan saya membuat dia jatuh mental ya. Maka yang terjadi adalah lomba kuat-kuatan suara. Oke, kawan-kawan kita saksikan dulu diskusi antara Zuma, RK, dan Saipudin ya, Saipudin Ibrahim. Kita lihat dulu. Ya. Kita oke ya. Oke. Saya Kalau belum ngomong kalau kok. Tuhan dari kan, keturunan Sina gimana? dengarin dulu. Kalau Tuhan dari keturunan hasil Sina gimana? Dari Zoom saya karena saya tanya. Kalau Tuhan berasal dari keturunan Zina gimana? Kebodohanmu itu. Saipudin, saya tanya, kalau Tuhan dari keturunan Sina gimana? Orang yang mentalitasnya busuk. Kalau Tuhan dari keturunan hasil Sina gimana? Tuhan dari keturunan Sina. Jawab. Dari mana? Ya. Kawan-kawan di sini Zuma mengatakan Tuhan dari hasil keturunan zina. Saya nggak tahu zina ini definisi dalam Islam apa ya kawan. Sampai detik ini kita tidak pernah melihat Muhammad itu berzina. Nggak pernah. Makanya definisi zina ini apa? Kemarin saya berdiskusi dengan si Usuk PA. Kan saya tanya, tolong dijabarkan apa definisi zina. Kasih ayatnya. Itu sebuah rahasia kawan. Kalian buka Al-Quran, kalian nggak tahu apa definisi zina. Kalau di Bible kan ada jangan pergi bersetubuh dengan istri orang lain atau tidur katanya. Di Islam ada nggak? Nggak ada. Karena kalau sampai zina didefinisikan, maka bisa jadi Muhammad kena pasal itu. Makanya di dalam Al-Quran kawan, tidak ada pernah kita lihat definisi zina. Nggak ada. Kata zina ada? Ada. Definisinya ada? Nggak ada. Makanya zina mengatakan, kalau ada Tuhan hasil dari zina, kamu mau bagaimana? Apakah dia paham apa yang dia ucapkan? Kalau ada Tuhan hasil dari zina katanya kan. Hasil dari zina artinya bahwa Tuhan itu memiliki seorang ibu dan ibu ini berselingkuh dengan orang lain. Itu zina. Tapi kalau dengan suaminya dia tidur itu enggak zina. Dalam Kristen. Ya, seorang wanita yang tidak dituduri oleh suaminya itu baru zina. Dia enggak tahu dalam Islam. Sementara Yesus ada enggak yang meniduri Maria? Enggak ada kawan. Tapi karena otaknya di selangkangan dia hanya mau menghujat saja. Ya begitulah kerja kawan. Hanya di roomku dia tidak berani naik. Semua room dia jajal. Edis, anak Bata, RK, Joseph semua. Hanya ke roomku dia enggak berani naik. Kalau dia naik kubal bali sampai nengel kawan. Sampai stres. Sudah banyak pengamat debat mengatakan begitu. Kenapa Zuma? Setiap abang mulai bicara kayaknya dia nggak pernah tenang. Mentalnya itu langsung tertekan. Psikisnya tertekan ya. Oke. Kita ikuti lagi nih kawan-kawan ya. Ayatnya Jawab di mana? dong. Jawab dong. Bisa. Apalagi Jawab dong. Zuma. Ya, ya, Zuma jawab, nggak jawab. jelas bapak Jawab, jawab, ibunya. jawab. Gitu. Jawab. Di mana kebenarannya? Kamu diam, kamu nggak ada ilmu. Ini orang ini yang saya cari. Oke, kamu diam. Kamu tahu sopan santun ini live-nya saya. Roh kematian diam. Kamu minim ilmu. Kamu takut dengan saya kan? Kamu nggak ada ilmu, kamu masih minim. Zuma itu Saya sama ini penyembah manusia dari keturunan hasil zina nih. Saya
ingin berdialog dengan manusia yang menyebut keturunan zina. Ini si Taifuddin. Tidak ada ilmu. Ternyata kau Kamu takut nggak- dengan saya, Juma. Kau nggak ada ilmu. Kau takut ini live-nya saya. Kau nggak ada ilmu, Juma. Kau takut dengan saya, Juma. Si Zuma memang tidak tahu apa itu sopan santunnya. Dia mengira itu room dia. Padahal kan itu room si RK. Dia naik, orang yang punya room tidak dihargai dia. Ya. Coba saya naik ke room mereka kawan. Saya baru nampak wajah gini langsung diturunkan. Naik diturunkan, naik diturunkan. Kenapa? Mereka takut sekali. Ya. Kalau ada saya berdebat ke room mereka semua takut. Mau 10, mau 20 orang di situ saya nggak peduli. Takut sama saya kawan. Ya. Saya nggak bohong. Semua room dijajal sama si Zuma. Room saya tidak berani dia jajal. Semua room saya naiki. Hanya room si Zuma lah yang selalu menurunkan saya. Saya baru naik, belum bicara nih, dari diturunkan. Belum bicara, dari diturunkan. Room si Nora masih mending, masih diterimanya saya bicara. Room si Gondut itu juga masih mending, diterima saya. Si Faruk masih mending. Roomnya si Zuma dan antek-anteknya, saya naik diturunkan, saya naik diturunkan. Ya. Nanti coba lah ya, mulai minggu depan saya akan mengejar si Zuma. Bagaimanapun saya harus memiliki tanggung jawab moral terhadap keliaran murid saya ini. Dia murid saya kawannya. Saya yang membentuk dia menjadi seorang pendebat muslim. Dia belajar sama saya, nggak bohong-bohongan. Dulu Skype bang, gimana caranya aku jelaskan. Sinandar juga iya kawan. Tapi mereka tak mengakui ya. Nggak masalah. Faktanya mereka kan pansos sama aku dulu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, kita diskusi, boleh? Kau mau dengan saya? Asal-usul agama Islam dan Kristen boleh? Silakan. Oke, baik. Kau mau berdebat? Sekarang tolong tunjukkan kepada saya dalilnya di Perjanjian Lama tentang agama Kristen. Ya. Dia bilang mau berbicara tentang asal-usul agama Islam dan Kristen. Bagus juga ini kawan. Aku berarti bisa mengajak Yusuf PA dulu ya. Bentar ya. Bentar. Yusuf PA. Ini. Ayo diskusi asal usul agama. Oke. Ya. Saya sudah kirim pesan sama Yusuf PA, ayo diskusi asal usul agama. Asal usul agama Kristen maupun Islam. Dia mengatakan si Zuma bertanya, mana nubuatan tentang Kristen di Perjanjian Lama? Kita dengar ya. Oke. Kalau berbicara tentang Yesus Kristus. Agamamu, penyembah manusia itu kutanya, mana dalilnya di Perjanjian Lama agama Kristen? Allah tidak pernah membawa agama. Ya. Inilah keonan si Zuma. Mana nubuatan di Perjanjian Lama tentang agama Kristen? Kristen itu apa sih? Artinya pengikut Kristus. Kristus itu siapa sih? Yesus. Kapan Yesus ada di dunia? Abad pertama atau tahun 1 sampai tahun 33. Tapi isi kepala si Zuma memang kosong kawan. Dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Kan selalu ku bilang, Muslim adalah makhluk paling on di muka bumi ini. Itu enggak omong kosong kawan. Ya. Nah, sekarang kalau kita bertanya hal yang sama, mana nubuatan Islam di kitab Taurat? Kau bolak-balik sampai hancur kitab Taurat itu tidak ada. Nah, mereka hanya punya ayat ini kawan. Kubukakan sama kalian ya. Surah 2 ayat 132. Kita lihat terjemahan lama dari Kemenak. Kalau sekarang sudah bukan Islam lagi tapi Muslim dia bilang ini. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, menurut Al-Quran, Ibrahim bertemu dengan Yakub kawan. Ya, ya, paham ya? Nah, setelah itu kalian galilah faktanya. Pernah nggak Ibrahim bertemu dengan Yakub? Ya, Yakub itu siapa? Ibrahim itu siapa? Ya, nanti kalian lihat saja. Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Yakub dibilang anaknya Ibrahim. Jadi Ibrahim yang di dalam Al-Quran itu adalah Ibrahim orang Arab. Bukan Ibrahim orang Aram. Berhati-hatilah kalian karena anak Ibrahim itu ada 3. Ishak, Ismail, Yakub. Nah ini. Ya.
Demikian pula Yakub. Yakub itu katanya anak-anaknya Ibrahim. Ya. Ibrahim sempat bertemu dengan Yakub, dasarnya dari mana? Umur berapa Abraham meninggal, wafat? Sebelum sampai ke sana, saya jelaskan dulu kepada kalian dengan baik dan benar. Ujlim, tolong pindahkan kepala kalian dari pantat ke kepala. Tolong pindahkan otak kalian dari pantat ke kepala. Oke. Kalau kita minta mereka membuktikan atau kita minta mereka menunjukkan di mana Ibrahim yang kata mereka adalah Abraham mewasiatkan hal itu, di mana? Maka mau tidak mau mereka harus merujuk kepada Bible. Mulai dari Bible Kejadian 12 sampai Kejadian 26. Bentar ya. Aku lihat dulu ini. Sabar. Abraham berseorang istri namanya Ketura. Bentar ya. Bentar. Sabar dulu. Ya, kita lanjutkan ke sini. Maka kita akan membuka di Alkitab Perjanjian Lama. Hanya itu yang bisa kita lihat, kawan. Kalau merujuk Al-Quran, udahlah. Al-Quran itu isinya nggak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nih. Ishak sayang kepada Esau. Ini anaknya. Dan lain-lain sebagai macam. Yakub itu ternyata anak Esau. Ya. Kalau kalian baca di sini, ada nanti ya. Dibilang, ini lewat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham beratkan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu diambilnya menjadi istri. Jadi Ishak itu mulai menikah ketika umur 40 tahun. Yang sementara Abraham melahirkan istrinya umur 90 tahun, 130 tahun ya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan dan istrinya. Jadinya. Tetapi ini firman Tuhan kepada 2 bangsa ada dalam kandunganmu. Dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ini ya. Kalian bacalah di sini kawan apa yang terjadi. Ya. Nah, oke. Jadi di situ sudah mulai ada yang namanya Yakub. Kalian bolak-balik ini ayat Alkitab ini sampai Abraham mati ini nih. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali pada zaman Abraham. Ayatnya yang telah itu oleh orang Palestina sesudah Abraham mati. Kalian lihat kematian Abraham ini, cari kata Islam. Ada enggak? Sebelum Abraham mati, ayatnya ada enggak di sini? Ada. Ini. Bentar ya. Mengenai kematian Abraham. Bentar. Kejadian 25 kayaknya. Ini akhir kejadiannya ayat 25, kejadian 25 ayat 1. Mana dia nih? Abraham meninggal. Bentar ya. Ini langsung silsilahnya. Melahirkan Ketura. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar. Orang Het itu padangnya ini kawan. Dari sini saja kalian lihat kawan. Tidak pernah Abraham mewasiatkan kata Islam. Jadi yang di Al-Quran itu adalah Ibrahim yang hidup di zaman Muhammad. Ibrahim yang beragama Islam. Ibrahim yang adalah orang Arab. Bukan Abraham kawan. Kalau kalian lihat bolak-balik sampai kepala kalian botak. Sampai mata kalian keluar karena melototi ayat. Tidak akan kalian temukan satupun ayat. Di mana Abraham mewasiatkan kepada
Yakub, hendaklah engkau mati di dalam Islam. Itu enggak ada. Itu hanya ada di dalam Quran. Jangan dikaitkan Abraham adalah Ibrahim. Kalau Abraham adalah Ibrahim, maka isi Quran itu nanti jadi bohong. Karena ucapan Abraham ada di kejadian 12 sampai kejadian 25. Carikan di situ ada enggak kata Islam? Enggak ada, kawan. Dalam bentuk apapun di situ tidak ada kata Islam. Paham ya? Nah, kemudian bagaimana dengan Quran? Oke, kita buka Qurannya tadi. Kita lihat di sini, kawan. Ada satu keanehan di dalam Al-Quran yang orang Islam sendiri pun tidak tahu. Karena mereka memang cara membaca Al-Quran itu mengartikan Al-Quran tidak seperti kita. Kita kan kata per kata kita gali, orang ini tidak. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikianlah pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk Islam." Jikalau Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya, kenapa agama Islam itu belum ada zamannya Abraham itu, zamannya Yusuf wa Yakub. Malah Yakub yang mereka katakan nabi, kok tidak beragama Islam pengikutnya? Harusnya mereka pakai otak. Tapi karena otak mereka nggak ada, makanya aku bilang pindahkan otak dari pantat ke kepala. Jangan kalian paksakan Ibrahim adalah Abraham. Kau baca di kejadian 12 sampai 25. Tidak ada Abraham mewasiatkan orang itu untuk mati dalam memeluk Islam. Dan tidak ada satu kalimat pun dari Bapa di sorga atau Allah dalam Bible itu. Aku adalah Allah Abraham, Allah Islam. Nggak ada. Aku adalah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, itu yang ada. Tidak ada dikatakan aku adalah Allah Islam. Inilah agamaku, nggak ada. Di zaman Abraham, dari mana dia tahu agama Islam? Nggak tahu. Karena Allah belum turunkan agama. Agama diturunkan kepada Muhammad, itu agama Islam. Jadi dari mana sejarah agama Islam? Nah ini kutanya kalian. Kalau ada orang mengatakan bahwa Islam itu ada ketika Muhammad lahir, itu pembohong pembual. Buktikan saja mana ada kata Islam di catatan tua sejarah manusia. Kata Islam tidak ada. Sebelum Muhammad wafat. Ya carikan kalian. Carikan kalian kalau ada. Saya sudah berapa kali nantang orang Islam berdiskusi. Tunjukkan kata Islam sebelum Muhammad wafat. Ada enggak? Enggak ada. Itulah. Ya. Bahkan ketika dia menikah, Islam pun belum ada. Bahkan ketika mendapat wahyu pertama, Islam pun tidak ada. Jadi bagaimana sih cuma menjelaskan asal-usul sejarah Islam? Hanya bermodalkan surah yang tadi itu, surah 2 ayat 132 itu. Kata Islam di sana bukan Islam. Ya, carilah Ibrahim. Kalau Ibrahim Abraham, bukalah Bible itu. Oh, Bible sudah diedit, diubah-ubah ya. Di mana kau cari lagi pembuktian itu agama Islam dari Allah? Hanya di Al-Quran, tidak ada di kitab lain, kawan. Kalau kita kitabnya orang Yahudi itu sudah diedit-edit, mana ada di Al-Quran bilang Talmud sudah diedit, nggak ada. Jadi lahirnya sejarah Islam ini tidak pernah dari Ibrahim, itu nggak pernah. Omong kosong si Zuma itu nggak ada itu. Tapi kalau Ibrahim yang beragama Islam, iya. Jangan Ibrahim yang Aram ya Zuma, nggak ada itu orang Abraham tuh nggak ada. Pembual. Coba otak orang itu kan dari pantat dipindahkan otaknya ke kepala. Secara logika aja tidak masuk kan. Abraham menitipkan kepada anak cucunya bahwa mereka itu hendaklah meninggal dalam agama Islam. Yakub keturunannya Israel. Israel tak ada Islam. Sampai kapan Israel tidak ada Islam? Masa Yakub tidak mengajarkan kepada anak cucunya? Apalagi kepada Yusuf. Ya. Apalagi kepada Musa. Kenapa Musa menjadi bawa agama Yahudi? Kok enggak Islam? Ini mereka enggak pikir, oh Islam artinya mulai arti. Yang tadinya Islam itu agama berubah menjadi arti. Islam bukanlah semua agama, tapi sebuah pengertian. Kan on. Memang on, tapi bangga. Ini kelebihan mereka kawan, bangga jadi orang on itu enggak ngerti aku. Kalau di mana terdapat di dalam Bible perjanjian lama nubuatan tentang Kristen, Tuhan tidak pernah menubuatkan tentang agama, nggak ada on. Mana pernah Tuhan bernubuat akan datang sebuah agama palsu mungkin ya enggak, tahu kita.
Kalau Kristen bukan agama, tapi pilihan manusia untuk mengikut Yesus. Kalau Yahudi agama. Itulah agama yang dibawa oleh para nabi. Cuman Islam yang dibawa Muhammad. Kalian pergi ke jauh di sana, tanyalah apa agamanya si Musa. Pasti bilang Yahudi, bilang Islam kalau nggak diketuk kepala kau. Apa agamanya Raja Daud? Apa agamanya Yakub? Islam, kata orang Yahudi. Ketuk kepala kau. Sejak kapan Yakub bapak bangsa Israel Islam? Gak ada itu kawannya. Nah, makanya kalian perhatikan ya, kalian harus setiap kalimat harus kalian bahas ya. Ini sangat penting ya. Kalau tidak begitu, nanti kalian tidak paham apa yang terjadi. Mereka dengan gampang membolak-balikkan kata. Kan begitu, orang itu inginnya semuanya dinubuatkan. Mana nubuatan tentang Pilatus? Nanti tanya itu. Mana nubuatan tentang Paulus? Mana nubuatan tentang... Dikiranya semua itu harus dinubuatkan. Paham ya? Jadi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, hendaklah engkau mati dalam beragama Islam. Kalau mereka katakan Ibrahim adalah Abraham, itu bohong. Karena tidak mungkin Yakub, kan Yakub ada di situ, beragama Islam. Sampai bertemu dia dengan Muhammad bangkit nanti dari akhir, ditanyakan. Atau bertemu dengan Yakub, benar nggak kau beragama Islam? Diketuk Yakub kepalanya, enak aja kau bilang aku Islam. Pok, katanya. Ditokok, kawan, ditokok. Mana mau Yakub menjadi Islam? Orang dia bangsa pilihan Tuhan. Bagaimana orang ini mau merubah bangsa Israel itu jadi bangsa pilihan Tuhan, menjadi Arab bangsa pilihan Tuhan? Mana mau mereka? Ya. Jadi itu lebih kepada keseimbangan, kawan. Jadi mereka ini yang merasa-rasa Ibrahim adalah Abraham. Tapi kalau dibilangnya Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya menjadi Islam, silakan. Kau bacalah surah Ibrahim itu, cari-carilah sejarahnya di Ibrahim itu. Kapan Ibrahim itu sholat? Syarat-syarat Islam kan harus mengucap 2 kali syahadat atas nama Muhammad. Kalau kau mengucap kalimat syahadat atas nama Isa, kau nggak bisa menjadi Islam dan Muslim, nggak bisa. Kau nggak bisa menjadi mukmin. Gak percaya kalian? Ayo kita taruhan apa saya berani. Saya percaya mengucap syahadat atas nama Abraham. Gak bisa kau jadi Islam atau Muslim. Harus atas nama Muhammad. Lantas kenapa orang itu mengatakan seluruh Nabi beragama Islam? Karena on. Karena nggak tahu lagi mau menjawab apa. Kalau nggak dijawab begitu, dari mana? Oke, bisa nggak saya Islam mengucap kalimat syahadat atas nama Ibrahim? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Coba tanya. Bukankah Muhammad disuruh untuk mengikut mila Ibrahim? Kenapa harus kau bedakan Islamnya Ibrahim dengan Islamnya Muhammad? Apakah Muhammad pernah mengucap 2 kalimat syahadat atas nama Ibrahim? Carikan saya bukti, bilang. Nggak ada, kawan. Lantas kenapa Muhammad tidak tunduk kepada perintah Allah untuk mengikuti agama Ibrahim? Maka saya percaya Islam itu bukanlah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Ibrahim. Kan itu. Begitulah kita melihatnya, kawan. Ya mana buktinya Muhammad mengucap 2 kalimat syahadat atas nama Ibrahim? Kan tidak ada kalau benar-benar dia Islam dari lahir. Paham ya? Aduh, orang ini suka menipu, takiyah. Seluruh Nabi beragama Islam, termasuk Muhammad katanya. Ya, Muhammad diperintahkan untuk ikut mila Ibrahim. Ada enggak dia mengucap 2 kalimat syahadat? Kan tidak ada. Menyempurnakan. Masa yang sempurna disuruh mengikuti yang enggak sempurna? Jalannya dari mana? Kan tidak ada, kawan. Oh, itu bukan agama Ibrahim itu. Tapi itu adalah apa namanya itu ya? Milah. Ya, milah itu bagaimana? Kalau kau bilang itu bukan agama, terus kenapa kau bilang Ibrahim beragama Islam? Kan on. Setiap saya berdebat selalu gitu. Oh, itu milah. Milah itu apa? Ajaran. Ya, ajaran kan belum tentu agama. Orang guru di sekolah, guru agama ada, guru matematika ada, kan mengajar itu. On-nya enggak ketolong, kawan. Enggak percaya, coba kau debat. Sejak kapan agama Islam ada? Oh, sejak zaman Adam. Wah, mantap. Mantap kan? Ya. Tapi Ibrahim beragama Islam toh. Iya.
Loh, kok Muhammad disuruh mengikut Ibrahim? Oh, itu agama Ibrahim. Oh, itu bukan agama apa? Milah. Lah tadi kau bilang ada agama. Sekarang nggak ada. Pernah nggak Muhammad mengucap 2 kalimat syahadat atas nama Ibrahim? Nggak pernah. Aduh kawan. Sekarang kita lanjutkan lagi si Zuma dan siapa nih ya? Sherka. Gak usah kamu framing. Kamu jawab aja dulu agama Kristen. Agama Kristen itu, nubuatan agama Kristen di perjanjian lama mana? Oke, boleh saya jawab? Oke, silakan. Oke. Kekristenan itu bukanlah sebuah agama yang... Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya. Diam. Nah, itulah si Zuma. Boleh saya jawab? Silakan. Pas mau dijawab, saya nggak tanya itu saya. Ya begitu kawan. Muridku ini dulu kan saya menggunakan gaya-gaya gitu kalau berdebat. Tidak ada ku tanya itu yang lah kau jawab. Ditiru. Mereka ini niru saya semua kawan. Gak percaya kalian lihatlah debat dulu. Karena Zuma dulu kalau menjawab kan tidak pernah lurus. Pasti mutar sana mutar sini. Nah, diskusi mereka ini sebenarnya menarik. Tapi karena rewelnya mulut si Zuma, jadi tidak menarik kawan. Kenapa tidak menarik? Karena yang mau ditonton itu lomba kuat-kuatan suara. Itu yang kutolak kemarin. Loh, saya nggak mau lomba kuat-kuatan suara. Kita berdebat, bukan lomba kuat-kuatan suara. Nah, ini dia. Dia nggak pandai berdebat, maunya lomba kuat-kuatan suara. Saya lagi Bilang menjawab. kamu itu ilmu Saya minim. lagi menjawab Jumrot. Yang saya tanya Saya lagi nubuat menjawab, agama. jangan congor. Jangan pakai congormu. Saya tidak tanya agama. Pakai otak, jangan pakai moncong. Saya tanya kitabnya orang yang Pakai otak, jangan muncung. yang saya tanya, dengar, yang Jangan takut dong. dengarkan yang Jangan, saya mau jawab. yang saya tanya, dengarkan dulu. Saya udah ngerti, kau tanya apa? Diam. Apa pertanyaan saya? Apa pertanyaan saya? Kau lagi berbicara pertanyaan saya? Kristen dalam perjanjian lama kan? Oke, silakan. Oke. Berbicara tentang Kristen, Kristen bukanlah sebuah agama. Iya, yang saya tanya di perjanjian lama. Jangan congor. Memang si Zuma ini congornya aja. Perjanjian lama juga nggak ada Islam. Buka aja sejarah hidup Abraham sampai dia wafat. Tidak pernah dia bicara Islam. Otak kalian aja memang nggak nyambung. Ya. Islam itu ada ketika Muhammad datang. Maka termaktublah dalam Al-Quran. Al-Quran kan diberikan kepada Muhammad. Bukan kepada Ibrahim. Makanya zaman Ibrahim tidak atau zaman Abraham kata mereka, kau buka pun kau robek kitab Taurat, tidak akan pernah kau temukan Abraham itu Islam, apalagi Muslim, nggak ada itu. Itu kan omongan kosong kalian aja itu. Karena memang kalian kumpulan orang on, gampang di on-oni, ya. Jadi kalian harus paham itu. Kalau kalian tidak paham itu, ya sudah, aku bisa apa? Sampai dunia kiamat pun kalian tetap on. Karena sudah dinubuatkan di Kejadian 16 ayat 12. Lakunya seperti keledai liar. Tidak akan berubah itu. Tidak bisa. Karena firman Tuhan kekal. Tuhan Yesus tidak berubah. Itu pahami dulu Zumpret. Kau nggak tahu berdebat. Lagakmu aja sombong. Karena mic-mu bagus. Mic orang kau intimidasi. Sekarang sama akulah. Mic-ku juga udah lumayan bagus nih. Intimidasi kau. Dulu kan di YouTube gitu kan berdebat kawan. Digantinya mic-nya kan. Diam-diam ku ganti mic-ku. Mama kayak aku bentak dia. Aku volume aku kencangkan. Tenggelam suaranya kawan. Langsung lari dia nangis. Kalau lomba kekuatan suara aku kalah Zuma aku bilang. Kita main data aja dan dalil. Siapa mendalilkan dia membuktikan. Oke. Sekarang kita lihat kecerdasan sesungguhnya si Zuma ini. Apakah melebihi Kera atau tidak. Ya. Nah. Kita lihat kecerdasan si Zuma. Saya heran melihat si Zuma ini ya. Apakah dia bisa ke... Sorry, salah. Nah. Apakah isi kepalanya lebih... bagus dari Kera. Kita lihat, sabar. Sabar ya. Saya lupa juga di mana. Kalau Hindu, Buddha ada juga
kemarin sempat bule. Kita- Itu yang pada masuk Islam. Kebaktian di tempat saya kemarin malam. Orang tiga ya. Bentar ya. Cuma Injilin nggak? Enggak, kan yang Kalimantan dulu kita, Kalimantan pula. Hah? Kendari, Kendari. akhir bulan, Akhir bulan. Masya Allah. September. September, Tunggu. Bentar ya. rencananya bulan depan. Ah. Nanti kalau jadi kan sama-sama dengan kau. Yang ke Bandung. Bukan yang Kalimantan dulu kita, Kalimantan pula. Bentar. Cuma Injilin nggak? Enggak dikasih kesempatan. Dikasih kesempatan. Nanti nggak datang lagi tempat. Nggak sama lagi. Jangan coba lagi. Ini di Juma dengan Donditan. Kita saksikan dulu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terus Bang Suma kapan ke Jakarta lagi dong? Rencananya bulan depan. Ah. Nanti kalau jadi kan sama-sama dengan kau. Yang ke Bandung. Bukan yang Kalimantan dulu kita, Kalimantan pula. Hah? Kendari, Kendari. akhir bulan. Akhir bulan. Masya Allah. September. September itu mungkin kisaran Bandung. tanggal 15 sudah di Jakarta. Hmm. Kok tanggal 15 pula? Di Bandung. Nah. Nanti ketemu lagi kita. Nah, jadi insya Allah nanti tanggal 13-14 September 2024 akan ada acara Fitrah Fest, Pak. Bertempat di Bandung. Fitrah Fest ini nanti kita akan menghadirkan beberapa narasumber. Iya. Yang sudah confirm Dr. Aisyah Dahlan, Wih, mantap kali tuh. Mu'alaf Anastasia Teresia, Mbak Tere, ya. Oke. Juga nanti ada Ustadz Fatih Karim. Ntar ya. Insya Saya Allah, rekam juga berarti. oh ya, Insya Allah nanti juga ya, Insya Allah ya, Agim juga mau ikut Oh, partisipasi. beliau juga? Insya Allah, mohon doanya. Nah, saya mengundang Bang Suma juga ikut, kalau bisa datangnya tuh sehari atau 2 hari lebih awal, Insya Allah. supaya bisa ikut yang Fitrah Fest, Bang ya. Insya Allah. Ya, Insya Untuk Allah yang ya. kedua kalinya kan kemarin di sini di Makassar. Saya ikut. Tapi nggak ikut acara intinya. Bukan itu, Bang. Kalau yang di sini mungkin Hijrah Fest. Oh iya betul. Ini Fitrah Oh, Fest. Fitrah Nah, Fest. Baru lagi. baru lagi. Jadi Fitrah Fest itu adalah sebuah acara yang konsepnya mengajak orang ya, terutama yang muslim untuk selalu sadar dan ingat akan fitrah. Ya, fitrahnya manusia adalah muslim. Muslim adalah orang yang hanya selalu berserah diri kepada Sang Pencipta. Juga kepada orang-orang yang belum muslim, saya sebutnya belum muslim, Bang. Ya, insya Allah mereka menjadi muslim gitu. Insya Allah. Amin. Nah, kita mengajak yang belum muslim untuk kembali ke fitrahnya. Nah, juga di dalam acara itu nanti ada, mohon doanya Bang ya, launching Buku baru. Bible. Ah. Masya Allah. Tapi judulnya kita ganti, nanti Iya, kita iya, kasih iya. judul Bible Expose, Bang. Ya, tapi karena saking banyaknya yang ada di dalam tabel, yang aslinya tuh ada 275 kontradiksi, nanti kita akan bikin menjadi beberapa volume gitu, Pak. Ya. Nah, jadi insya Allah mohon doanya, tanggal 13-14 kita launching buku itu. September. Gitu, Bang. Nah itu lebih padat lagi tuh. Nah, udah makanya datang sehari 2 hari sebelumnya. Jadi Insya Allah. ini insya Allah tanggal 13 atau 14 Bang Zuma isi acara. Insya Allah. Ya, Di kota Bandung ya kan? di Bandungnya di Piset Square namanya, ya, di samping Hotel Horizon. Baik. Nah, jadi mudah-mudahan Bang Zuma juga bisa meramaikan acara kita, ya, jadi lebih seru lagi nanti, Amin. ya. Nah, kalau Bang Zuma sendiri di Makassar itu lebih seringnya tinggal di gunung atau di kotanya? Kalau Senin sampai Jumat di kota. Senin sampai Jumat. Ya, hari Sabat, Ahad Waduh, di gunung. ikut sahabat. Oh ikut Sabat juga dong. Widih, Enggak boleh ke kota, keren. harus di gunung. Asik. Jadi di gunung nggak boleh ngapa-ngapain, Iya, nyepi. nggak boleh nyalain api berarti. Oh enggak lah, enggak sampai segitunya. So, Ya, Zuma Sabtu Minggu bertahanuts di gunung kawan. Kok bertahanuts kan menyepi dia di gunung. Kayak Nabi Muhammad kan menyepi di dalam goa. Dia bertahanuts, mungkinnya dia masih membudayakan ibadah tahanuts. Ibadah yang hilang dari ajaran Islam adalah bertahanuts kawan. Tidak ada lagi kawan ya. Entah kemana saya pun tidak tahu ya. Kita lanjutkan lagi. Allah. Nah ya, jadi buat para pemirsa yang pasti sudah tidak asing lagi dengan Bang Suma, karena Bang Suma ini adalah singa Islam kita di debat online ya. Sekarang di TikTok ya, masih banyak TikTok ya. Iya. Nah, jadi pasti sudah tidak asing lagi dengan Bang Suma. Gimana Bang
kenapa Bang Zuma kok semangatnya begitu tinggi untuk membela Islam di debat online? Fakatilu. Hah? Perintah Allah. Perintah Allah. Fakatilu, bahwa kita harus memerangi teman-temannya iblis. Memerangi kekufuran. Ya, kalau kita kan ini fisabilillah. Kalau mereka fisabilit tagut. Togut ya syaitan. Ya, syaitan. Kita harus perangi mereka. Jadi dasar pijakan itu kemudian ya kita terpanggil untuk membentengi akidah umat. Ya, betul. Kalau bukan kita lalu siapa lagi? Iya. Kalau bukan sekarang lalu kapan lagi? Ada yang bilang, ada yang nanya, kok Bang Zuma tuh mualaf atau bukan gitu ya? Kok hafal ayat-ayat Bible gitu katanya? Ayo, Kalau dulu Islam, dari dulu Islam. Dari lahir. Dari lahir. Terus sampai sekarang masih belajar menjadi Muslim. belajar menjadi mukmin. Ya mukmin. Nah, artinya bukan mualaf. ya. Muslim dari lahir. Jadi Bang Zuma nggak mungkin jadi mualaf ya? Mungkin. Nggak mau ya? Nggak jadi mau. mualaf ya? Nggak mau. Nggak mau ya? Nggak mau. Karena udah Muslim. Artinya kalau saya disuruh Iya. nauzubillah misalnya. Ya, alhamdulillah. Mendingan seperti saya dong. Mendingan seperti saya dong. Iya. Mantan kafir. Mantan kafir. Dari mantan Muslim daripada mantan Muslim. Betul, betul. Ya. Bahaya tuh. Iya dong makanya. Kalau semacam beliau ini, Kodondi, Hmm. atau saya lah ya, yang banyak dikenal sama teman-teman penggiat apologet, murtad, bahaya. Hah? Banyak pengikut. Jangan ya. Nah, makanya, ya. makanya kita nggak bisa, nggak boleh untuk itu, nggak bisa berpikir. Dan itu satu kemustahilan. Murtad pun kalian tidak akan banyak pengikut kalian. Ya. Orang ini memang lucu-lucu aja kawannya. Mereka tidak, si Juma pun tidak ngerti. Oh ya, saya dulu Islam. Sekarang Muslim. Datang si Donditan. Oh enggak, mukmin. Donditan baru tahu, aku yang ngajari dia kawan. Beda Islam dengan mukmin. Ya kan? Dia bilang pengikut Nabi Isa kafir. Kau goblok kau. Pengikut Nabi Isa itu namanya Muslim. Ya. Tidak tahu dia kalau Hawariyun itu Muslim. Nah, kalau kau apa? Mukmin. Oh, enggak ada itu gini. Mana ayatnya? Kau cari di Quranmu. Hawariyun itu Muslim. Bukan kafir, oon. Orang ini enggak ngerti. Lah, tapi kalau Nasrani, kan kita bicara pengikut Isa. Nasrani itu apa pengikut Isa? Di dalam Quranmu? Kan tidak. Yang mencap Nasrani pengikut Isa kan Allah SWT. Dibuatlah di situ terus Nasrani. Apakah kau mengatakan bahwa engkau dan ibumu adalah Tuhan? Kalau kita tanya Muslimnya, siapa yang dimaksud Nasrani? Otak mereka kan jadi Nasrani terus. Padahal pengikut Nabi Isa itu namanya Hawariyun. Oh, Hawariyun itu murid. Iya murid. Pengikut Isa kan murid Isa namanya. Apakah mereka tahu? Enggak tahu. Karena di Al-Quran Allah selalu mencap bahwa itu Nasrani, Nasrani, Nasrani. Nasrani itu kawan, aduh, bidat dari Yahudi. Muslim enggak paham, Qurannya pun enggak paham. Makanya ada seorang ibu kuputarkan dulu videonya, biar kalian pandai kawan. Saya tadi baru ketemu nih. Sambil mencari, ku iklankan dulu ya. Bentar, ini tadi baru ketemu aku. Kalau Muslim cerdas, dimusuhi kawan. Banyak orang akan memusuhi dia. Sabar ya. Yang memusuhi siapa? Ya sesama Muslim lah. Yang tadinya cerdas, dicap jadi oon. Karena dia memberitakan kebenaran. Bentar ya. Ini contoh. Kayak Buya Syakur. Ini aku bukakan dulu. Jadi orang ini bohong-bohongan aja. Ibu ini jujur lihat ya. Rasulullah meninggal, Quran dalam bentuk buku belum ada. Ini ilmu nih, ini penting ya. Sampai Rasulullah meninggal, Quran dalam bentuk buku yang ibu baca itu belum ada. Setelah Rasulullah meninggal, digantikan kepemimpinan oleh Abu Bakar. Ya, ketika digantikan kepemimpinan oleh Abu Bakar, Quran yang ibu punya sekarang itu juga belum ada. Quran masih ada di otak orang-orang yang menghafalnya, para hafiz dan hafizah.
Oke, setelah Abu Bakar kemudian meninggal dunia, kepemimpinan digantikan oleh Umar bin Khattab. Belum ada Quran yang ibu baca, belum ada. Pada masa Utsman bin Affan lah, dia kan Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, oke? Pada masa Utsman bin Affan lah punya ide lah Utsman bin Affan ini. Gimana kalau Quran ini kita bukukan aja? Karena Rasulullah sudah tidak ada. Kemudian banyak orang-orang yang sudah penghafal Quran meninggal dalam peperangan. Ini daripada Quran musnah, yuk kita kumpulkan penghafal Quran, kita kumpulkan catatan-catatan mereka di pelepah kurma, di kulit unta, dikumpulkan yang ada di belakang tebing, dikumpulkan dalam daun-daun kering, terkumpullah, ditulis, dibantu oleh sahabat namanya Zaid bin Sabit, penulis Al-Quran, terjadilah Quran yang ibu baca sekarang, makanya namanya Mushaf Utsmani. Kenapa namanya Mushaf Utsmani? Karena itu muncul ide Utsman bin Affan yang membukukannya, bukan Rasulullah yang membukukannya. Makanya kan seringnya Mushaf Utsmani itu maksudnya itu mushaf dibukukan pada masa Utsman bin Affan. Kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qur'annya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Ya. Sampai Rasulullah meninggal, Quran dalam bentuk buku belum ada. Ini ilmu nih, ini penting ya. Sampai Rasulullah meninggal, Quran dalam bentuk buku yang ibu baca itu belum ada. Setelah Rasulullah meninggal, digantikan kepemimpinan oleh Abu Bakar. Ya, ketika digantikan kepemimpinan oleh Abu Bakar, Quran yang ibu punya sekarang itu juga belum ada. Quran masih ada di otak orang-orang yang menghafalnya, para hafiz dan hafizah. Oke? Setelah Abu Bakar kemudian meninggal dunia, kepemimpinan digantikan oleh Umar bin Khattab. Belum ada Quran yang ibu baca, belum ada. Pada masa Utsman bin Affan lah, dia kan Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, oke? Pada masa Utsman bin Affan lah punya ide lah Utsman bin Affan ini. Gimana kalau Quran ini kita bukukan aja? Karena Rasulullah sudah tidak ada. Kemudian banyak orang-orang yang sudah penghafal Quran meninggal dalam peperangan. Ini daripada Quran musnah, yuk kita kumpulkan penghafal Quran, kita kumpulkan catatan-catatan mereka di pelepah kurma, di kulit unta, dikumpulkan yang ada di belakang tebing, dikumpulkan dalam daun-daun kering, terkumpullah, ditulis, dibantu oleh sahabat namanya Zaid bin Sabit, penulis Al-Quran, terjadilah Quran yang ibu baca sekarang, makanya namanya Mushaf Utsmani. Kenapa namanya Mushaf Utsmani? Karena itu muncul ide Utsman bin Affan yang membukukannya, bukan Rasulullah yang membukukannya. Makanya kan seringnya Mushaf Utsmani itu maksudnya itu mushaf dibukukan pada masa Utsman bin Affan. Kitab ya. Jadi sudah sangat jelas ya kawan-kawan ya, bahwa Al-Quran itu yang mereka pegang sekarang itu cetakan 1924. Bahwa zaman Muhammad tidak pernah ada Al-Quran dibukukan seperti kata-kata mereka itu ya. Jadi hanya on aja orang ini, bohong-bohongan aja ya. Makanya kertas itu kapan ditemukan? Nanti bisa kalian searching ya, apakah zaman Muhammad sudah ada kertas? Kan itu aja cara melihatnya kawan ya. Maka ditulislah katanya di pelepah pisang, di pelepah pisang.
pelepah pohon dan sebagainya. Ya. Nah, kawan-kawan, itulah sebabnya surah-surah di dalam Al-Quran itu kita lihat isinya. Contoh yang tadi surah Al-Baqarah 2 ya sampai 132 itu, bahwa Ibrahim sebelum wafat mewasiatkan kepada anaknya dan termasuk juga Yakub di dalamnya bahwa mereka hendaklah wafat dalam keadaan Islam. Ya carikan kalian fakta sejarah, ada enggak? Enggak ada, enggak akan pernah ada, kawan. Lah kalau itu karangan manusia kok mereka berani sekali menulis begitu ya? Ya tentu berani dong. Kenapa? Biar mereka menyatakan diri mereka berasal dari keturunan Abraham. Dan yang di permukaan itu Abraham. Tidak ada umat Islam itu mau mengatakan diri dari keturunannya si Nuh. Padahal manusia waktu itu kan hitungan 8 orang tinggal. Mau enggak orang Islam mengatakan keturunan si Nuh? Enggak mau. Mereka hanya mau mengambil dari keturunan Abraham, yakni garis Ismail. Celakanya, ini celakanya. Kenapa di dalam Al-Quran, kan itu tulisan katanya dari Allah, tidak ada Bani Ismail. Kenapa enggak ada? Itu harus kalian pakai dengan otak kalian dengan baik dan benar. Kenapa di Al-Quran hanya bercerita tentang Bani Israel. Sementara di Bible, keturunan Ismail banyak diceritakan. Di dalam Quran tak sudi. Allah SWT tak sudi berfirman tentang Ismail. Dan Allah SWT tak sudi hidup di antara keturunan Ismail. Kenapa? Karena memang Ismail tak punya keturunan. Kalau dia punya keturunan sudah barang tentu kan dia nabi. Nabi itu kan menyampaikan firman kepada umatnya manusia. Siapa pengikutnya Ismail? Kan tak pernah ada di dalam Al-Quran. Pahami kalian dulu itu dengan baik dan benar. Kalau ada anak cucunya si Ismail, pasti Allah berada di tengah-tengah anak cucunya. Faktanya ada enggak? Enggak ada. Tapi itu tadi ku bilang karena mereka pendebat-pendebat ini otaknya di pantat, sudah saatnya pindahkan ke kepala otak itu. Bertanya dulu kalian baik-baik, mengapa Bani Ismail tidak ada di dalam Quran? Coba ku cari. Mengapa dalam Al-Quran tidak tertulis Bani Ismail? Tidak ada, kawan. Nah, cari kalian kok nggak ada. Ada 2 orang Nabi Ismail dalam Quran. Nah, ada lagi 2 ini. Coba aku buka. Nah ini kawan. Sekarang kita lihat ya. Kalian tidak percaya? Aku ambil dari NU. Apa dibilang sini? Kenapa di dalam Al-Quran tidak ada? Maunya orang Islam ini kawan, daripada membahas Bible. Bagus ini mereka cari ya. Apalah susah mencari seperti ini. Ini. Ada kemungkinan terdapat 2 nama Ismail ini. Ada kemungkinan terdapat 2 nama Ismail berbeda yang disebut sebagai nabi dalam Al-Quran. Sudah tahu belum? Kalau belum, simak yuk catatan santai ini. Nah, ini saya ambil apa? Jabar NUORD.OID. Ya. Nah, Ismail yang pertama adalah yang sudah kita kenal, yaitu Ismail bin Ibrahim. Ini nabi yang merupakan nenek moyang bangsa Arab. Ismail dibilang nenek moyang bangsa Arab. Ismail itu orang Mesir, orang Afrika. Inilah kesalahan-kesalahan kalau Muslim ini kan nggak tahu letak histori, sejarah, geografis. Salah bantai. Nah, Ismail yang kedua disebut dalam tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Al-Nawardi. Orang ini tafsir pun kawan, kesejajarannya itu sama seperti kitab-kitab suci yang dianggap tidak pernah salah dan dipakai sebagai dasar untuk keimanan. Sebagai nama Ismail bin Iskil, nama nabinya Bani Israel saat membahas ayat. Nah, Ismail ada 2, satu baninya Islam, satu baninya Israel.
Lawak. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan dia menyuruh ahlinya untuk bersembayang dan menaikkan zakat. Dan dia adalah seorang yang diridhoi di sisi Allah, di sisi Tuhannya. Tidak Allah dibilangnya tapi Tuhannya. Kenapa? Berbeda Tuhannya, bukan Allah. Nah di sini kawan, kalau kalian lihat ini surah 19 ini, 5455. Paham ya? Ibrahim, kalau menurut ajaran Islam, Rasul itu ada 5. Rasul dan Nabi. Yang pertama itu kalau nggak salah Ibrahim, Musa, baru satu lagi ya. Rasul apa ya? Saya lupa. Ada 5. Ibrahim, Musa, baru Isa, Muhammad, satu lagi ada. Lupa 5. Nah Ismail itu Nabi dan Rasul. Ini katanya bukanlah Ismail bin. Bin apa? Bin Ibrahim. Yang Nabi dan Rasul itu adalah Ismail yang lain. Kan lucu kawannya. Jumhur ulama mengatakan ayat di atas ini adalah Nabi Ismail yang suka sama dengan Ismail bin Ibrahim. Jadi cuma ada satu sosok Nabi Ismail. Ada yang bilang jumhur. Tapi ada Qurtubi bilang tidak, berbeda ya. Akan tetapi pendapat jumhur ulama di atas dianggap doif oleh alamah. Jadi orang ini kawan yang menentukan agama itu bukan Tuhan. Apa yang enggak ada di dalam Al-Quran itu bisa ditentukan oleh manusia. Nah ini dalam tafsir Al-Misan. Jadi tafsir-tafsir itu dari dianggap mereka seperti kitab-kitab Tuhan. Enggak boleh salah dan diterima itu sebagai dasar iman. Padahal 5 rukun 6 rukun Islam, rukun iman, 5 rukun Islam, 6 rukun iman. Itu tidak ada beriman kepada kitab jumhur ulama, enggak ada. Tabat Habai mendukung pendapat yang mengatakan ayat di atas berkenan dengan Nabi Ismail in his skill. Nah ini, Nabi Ismail ada 2 skill. Nabi Ismail yang kedua ini disebut sebagai orang yang memegang teguh janjinya. Ini dikisahkan beliau pernah menunggu setahun di tempat yang sama tanpa pergi karena sudah berjanji tidak menemui kembali seseorang. Nabi Ismail bin Iskil ini dinistakan oleh kaumnya. Konon sampai mereka menguliti kulit muka dan kepala beliau. Ini cerita dari mana? Dongeng, karena nggak ada di Al-Quran. Tapi itulah hebat mereka ini, jumhur ulama itu dianggap seperti kitab suci. Yang nilai kebenarannya tinggi dan diyakini oleh sebagian dari mereka. Yang satu mengambil ini, yang satu ngambil ini gitu kan. Ketika malaikat datang menawarkan pembalasan, Nabi Ismail bin Iskil menolaknya, masih hidup dia kawan. Padahal sudah dikuliti. Masuk akal kalian enggak? Enggak. Karena dikuliti badan kita ini, wajah kita ini. Pertama, di situ kan ada saraf. Di situ kan ada namanya pembuluh darah. Aduh. Menolaknya memilih bersabar dan menyerahkan pada ketentuan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad dan seluruh nabi dan rasul sebelum beliau. Baik yang sudah kita pelajari, oh ini lainnya. Nah ini ya. Semoga Allah mewariskan bumi kepada hambanya yang saleh dan salihah, yang mampu meneladani jejak langkah para utusan kasih Allah. Amin ya Rabbil Al-Salin. Nah ini. Jadi Ismail menurut iman Islam ada 2 bukan 1. Nah kalau aku buka-buka yang begini, wah ini kan data. Memang data. Tapi bagi mereka, kau mau hujat, kau mau kan gitu orang ini. Sementara mereka memakai buku-buku doif kalau di mereka ya. Bisa, kita enggak doif ini. Karena ada 2 pendapat. Ya. Jadi kawan-kawan itulah harus kalian pahami dengan baik dan benar. Bagaimana sih kisah turunnya Al-Quran yang sekarang, yang dibukukan ya. Kalau yang di dalam hati Nabi Muhammad betul. Tidak diubah, tidak diedit, itu betul. Bagaimana mau ngedit dalam hati? Tapi yang ditulis ini sudah banyak masuk ide-ide manusia ke dalamnya. Apa buktinya? Ya kalian buktikan sajalah, semua ada di situ. Ismail ada 2 katanya. Alah. Kok ada suara ya?
Ada suara. Oke. Sampai situ dulu kawan-kawannya. Itulah cara menggali agama mereka biar kalian nggak langsung orang-orang awam Kristen mereka sasar kawan. Mulai dari penjaga toko, penjual-jual itu, siapapun yang mau masuk mereka naikkan. Tidak peduli. Mereka kira kalau Islam ini banyak lantas wah kita menang. Gak ada menang kalian. Israel itu sedikitnya, nggak perlu banyak. Berani Arab Saudi sama Israel? Nggak berani kawan. Bukan karena banyak-banyakan, tapi kalau orang ini otaknya kan banyak-banyakan. Kalau kita Kristen gimana? Kita satu aja perintahnya, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Tugas kau apa? Memberitakan Injil saja. Setelah itu biar Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya. Kalau dia ikut silakan, tidak ikut juga nggak apa-apa. Ya, karena Kristen itu tanpa banyak-banyakan jumlah pun sudah perkasa di dunia ini. Islam tanpa banyak-banyakan jumlah pun mereka kalah sama penyembah matahari. Jepang yang kecil itu dikumpulkan seluruh negara Islam. Masih kalah sama mereka. Mengenai otak, mengenai teknologi segala macam. Kenapa kalah? Karena sibuk mengurusi agama. Kalau orang Kristen dia memadukan antara agama dan teknologi. Jadi mereka gak ketinggalan Kristen kawan. Yahudi juga begitu. Kalau mereka teknologinya sedikit, agamanya banyak. Makanya dari sudut agama bisa mereka menentukan sesuatu itu sains apa enggak. Kan on. Makanya kata Pak Muhammad apa kemarin itu yang orang yang tamatan dari Jerman itu. Belum satu teori pun tercipta dari Al-Quran. Tidak ada kawan. Tidak ada. Ya. Jadi itu hanya omong kosong mereka aja, omong kosong besar. Wah kami sesuai sains. Yang anehnya para saintis Islam tidak pernah membantah itu. Wah teori Big Bang katanya. Begitu dia bicara Big Bang berarti hilang yang nama mereka Tuhan. Big Bang itu teori orang ateis. Mana ada teori Tuhan itu terjadi dengan sendirinya. Tapi ada yang mencipta. Selagi ada yang mencipta itu tidak sesuai dengan sains. Ya, wow, manusia dari kera itu sains. Teori evolusi dari Darwin. Ini dibalik di Al-Quran. Kera dari manusia. Bukan manusia dari kera yang dari manusia. Jadi saintisnya di mana? Ya. Oke, sampai jumpa. Selamat siang. Salam sang debater. Tuhan Yesus memberkati.